Puji Tuhan kami mengucapkan selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah kepada Tuhan, mengawali ibadah penyembahan kepada Tuhan sore hari ini bersama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 46. Ku masuk ke hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Ku masuk ke hadirat-Mu, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah. Saat-saat ini alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan. Doa pembukaan kami serahkan kepada Bapak Gembala. Kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah pelayanan kami dalam tangan kemurahan-Mu Tuhan.
Biarlah sungguh-sungguh hadirat-Mu nyata di tengah kami, kemuliaan-Mu nyata di tengah kami. Jangan terjadi ikabot Tuhan, tapi kemuliaan Tuhan ada yang bisa melakukan apa saja bagi kami, sampai bisa menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih itu sebabnya ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer, kami seluruh jemaat baik yang ada di sini yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, urapi semua Tuhan untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami, suasana surga ada di tengah kami. Urapi penyampaian firman, urapi doa penyembahan sampai di hadirat-Mu. Benar-benar kami merasakan kemuliaan-Mu, merasakan tangan anugerah-Mu yang besar menjamah kami, mujizat terjadi, terutama keubaan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jangan ibadah kering tanpa arti, Tuhan tolong semuanya. Saudara-saudara kami dalam perjalanan sertai lindungi, tibakan di tempat dengan selamat yang sudah undur. Tinggalkan Tuhan, tarik kembali jiwa baru, pertambahkan, gembalakan kami semua Tuhan. Terima kasih, pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru untuk digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, semua lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah, kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Mbak. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 62. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Ayat yang kedua. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat, bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan nama-Mu. Yesus, aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat, tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Sekali lagi kor. Hosana,
Hosana, aku memujimu. Haleluya, haleluya, aku menyembahmu. Pujian selanjutnya dari nyanyian rohani nomor 32, betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan bangkit berdiri. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. ayat yang kedua. Berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. betapa baiknya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Ayat 2. Kau berjalan di sisiku Tuhan, Kau bimbingku di setiap langkahku. Kau pegang terus tanganku yang lemah, Kau angkat bila ku jatuh. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hanya Tuhan yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Pesalmo nomor 149. Bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau telah melindungi hidup hamba yang hina ini dalam kuasa firman. Kita tengah-tengah kehancuran
berdua. Nikah suci ladangku, nikah yang dihormati, senantiasa menjunjung tinggi segala pengorbananmu di yang ketiga, bimbinglah hidupku ini dalam tiap rencanamu, memasuki nikah rohani, dipermuliakan bersamamu. Di tengah-tengah nikah di dunia, firman mempelai telah memimpinmu dalam kesucian ilahi. Kita puji Tuhan, lewat firman penggembalaan yang kita terima dalam kabar mempelai, kita bisa mengerti nikah kita masing-masing, baik secara pribadi maupun nikah rumah tangga kita, sehingga kita perlu hati-hati lewat firman itu kita menjaga nikah kita supaya tetap benar, suci, dan berkenan kepada Tuhan, sehingga satu waktu nikah itu masuk pada nikah yang sempurna. Puji Tuhan. Kita teruskan pujian kita kepada Tuhan. Nyanyian rohani nomor 290. Roh Kudus ku perlu tiap hari. Roh Kudus ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus Kau pegang tanganku, Roh Kudus Kau penghibur hatiku, Roh Kudus ku mengasihimu, Roh Kudus ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus Kau pegang tanganku, Roh Kudus Kau penghibur hatiku, Roh Kudus ku mengasihimu, Roh Kudus ku perlu Engkau, Roh Kudus ku perlu Engkau tiap hari. Roh Kudus Kau pegang tanganku, Roh Kudus Kau penghibur hatiku, Roh Kudus ku mengasihimu, Roh Kudus ku perlu Engkau, Roh Kudus ku perlu Engkau.
Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kita membutuhkan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita, sebab tanpa Roh Kudus kita lemah, kita tidak berdaya, kita akan jatuh bangun dalam dosa. Tapi Roh Kudus di akhir zaman dihembuskan Tuhan kepada kita sekalian supaya kita tetap kuat, teguh hati, tetap bisa beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Puji Tuhan. Psalm nomor 94. Damaikan dengan Dia, korbannya sanggup menghapus dosa kita. Kasih-Nya berkuasa sucikan kita semua. Kau serahkan dirimu padanya, sebab itu marilah kita senantiasa mempersembahkan korban syukur padanya. Ucapan bibir yang muliakan namanya, agar berkenan kepadanya. Habiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Ayat 2. Berikan dirimu ditahbiskan olehnya untuk mengadakan suatu pelayanan, berlandaskan korban Kristus yang sempurna, yang berkuasa memberikan kemampuan. Kita semua ditahbiskan oleh karena Kristus lebih dulu tahbiskan dirinya, sehingga kita dikuduskan olehnya dalam kebenaran firman-Nya. Tahbiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia
syukur. Habiskanlah dirimu kepada Allah saja, sebab Dia yang pelihara jiwamu. Layanilah sesamamu dengan kasih Allah, agar kita berkenan padanya. Puji Tuhan, biarlah kita bisa melayani Tuhan, kita ditahbiskan melalui firman penggembalaan di tempat ini. Biarlah sungguh-sungguh membawa kita untuk tetap tekun, setia, benar, dan bisa bertanggung jawab kepada Tuhan sampai pelayanan kita selesai di garis akhir, di mana Tuhan, kita bisa ketemu Tuhan untuk kali yang kedua kali. Puji Tuhan. Nyanyian terakhir untuk menyambut firman Tuhan, bersama-sama kita bangkit berdiri. Psalm nomor 74, Firman-Mu Agung. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Pelayanan kami serahkan pada Bapak Gembala. Ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari. Sekali lagi kita mengangkat tangan. Tuhan, ku ucapkan syukur. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari. Ku kembali pada jalan keselamatan,
kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Haleluya. Haleluya. Kami sangat membutuhkan firman-Mu yang agung Tuhan, yang sanggup melepaskan kami dari beban terberat kami. Itulah dosa-dosa sampai puncaknya dosa Tuhan. Hanya firman-Mu yang mampu menyelamatkan kami, mengembalikan kami pada keselamatan, kebenaran, bahkan mampu untuk menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mampu juga untuk menyelesaikan beban-beban yang lain, untuk menghapus air mata kami Tuhan, sampai tidak ada setetes pun air mata jika Engkau datang kembali kedua kali. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu. Nyatakan firman-Mu di tengah kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak-Mu, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung, radio, video, internet, dimanapun berada. Urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktikkan firman-Mu dalam setiap hidup kami. Sehingga sungguh nyata malam ini firman dan Roh Kuduslah yang mendorong, mengarahkan doa penyembahan kami sampai di hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan tangan Tuhan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan roh penyembahan, kelembutan hati kepada kami semua. Kuasa-kuasa iblis setan yang masih coba mengganggu lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima. Kitab Wahyu pasal yang kelima ayat 5 sampai 10. Ini saja tentang pembukaan firman. Kita membaca ayat yang kelima sampai 10 ya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah tersembelih, dan seterusnya. Ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, dan seterusnya. Jadi siapa yang layak untuk membuka meterai dari gulungan kitab, ya, membuka 7 meterai dari gulungan kitab, atau membuka rahasia firman Allah? Jawabannya A, yaitu ayat 5, Yesus singa dari suku Yehuda, dan yaitu tunas Daud yang telah menang. Yesus singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang telah menang. Yang kedua B, itu ayat 6 sampai 10, Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Yesus sebagai anak domba yang tersembelih. Kita masih belajar yang pertama, Yesus singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud yang menang. Hari Senin kita sudah belajar tunas Daud. Malam ini tunas Daud yang menang, ya, ditambah tunas Daud yang menang. Ya, dalam Mazmur 20 ayat 7, siapa yang menang? Mazmur pasal 20 ayat yang ke-7. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya.
dan menjawabnya dari surganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, jadi tunas Daud yang menang. Jadi orang yang menang di sini adalah orang yang diurapi oleh Roh Kudus, diurapi oleh Tuhan, diurapi oleh Roh Kudus. Itu tunas Daud yang menang. Orang yang menang sama dengan orang yang diurapi Roh Kudus. Nah, sekarang kita kaitkan dengan tunas Daud. Itu kehidupan yang diurapi oleh Roh Kudus, kehidupan yang menang. Yesaya pasal yang ke-11, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11, kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-11 ayat 1 mulai. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Nah itu dari Isai, Daud juga. Ini tentang Raja Damai, tentang Yesus Raja Damai. Ya. Suatu tunas keluar dari tunggul Isai. Tunas Daud juga dari Isai kemudian menurunkan Daud juga. Ya, jadi tunggul Isai itu tunas Daud. Dan taru akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan, nah ini urapan. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Sampai 3. Jadi, ya, itu tadi tunas Daud itu Yesus. Praktek Yesus sebagai tunas Daud yang diurapi oleh Roh Kudus. Tunas Daud yang menang diurapi oleh Kristus sama dengan takut akan Tuhan. Nah itu orang yang diurapi, orang yang takut akan Tuhan. Prakteknya. Jadi tadi orang yang menang, orang yang diurapi Roh Kudus. Bagaimana orang diurapi? Ya, prakteknya Yesus sebagai tunas Daud yang diurapi Roh Kudus itu adalah takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi tunas Daud yang menang, sama dengan hamba Tuhan. Yesus juga boleh, sekarang kita juga. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Sehingga takut akan Tuhan. Itu tunas Daud yang menang. Yesus, sekarang kita juga hamba Tuhan. Jadi tunas Daud yang menang adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi oleh Roh Kudus sehingga takut akan Tuhan, sehingga menang atas 3 hal. Sehingga takut akan Tuhan dan menang atas 3 hal. Nah ini kita sekarang. Jadi Yesus tampil sebagai tunas Daud yang menang, kita juga tunas Daud yang menang. Apa? Kehidupan yang diurapi, kehidupan yang takut akan Tuhan sehingga menang atas 3 hal. Menang atas 3 hal. Menang atas dosa. Jadi orang yang diurapi, orang yang takut, ini tunas Daud. Orang yang diurapi Roh Kudus, orang yang takut akan Tuhan, itu menang atas 3 hal. Menang atas dosa. Amsal 8, surat Amsal Sulaiman pasal yang ke-8, Amsal Sulaiman pasal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Jadi jelas menang atas dosa. Jadi orang yang atau tunas Daud yaitu hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, yang takut akan Tuhan, itu membenci dosa sampai dusta. Membenci dosa ya sampai dusta. Yaitu sama dengan menang atas dosa. Sama dengan hidup dalam kebenaran. Ini tunas Daud. Hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, yang takut akan Tuhan, itu adalah membenci dosa, puncaknya dosa sampai dusta. Membenci dosa, puncaknya dosa sampai dusta. Sama dengan menang atas dosa, tidak mau berbuat dosa. Menang atas dosa sama dengan hidup dalam kebenaran. Nah ini tunas Daud. Diurapi, takut akan Tuhan. Itu tunas Daud yang menang. Menang atas dosa. Yang kedua, menang atas dunia. Menang atas dunia dengan segala pengaruhnya. Tadi menang atas dosa sampai puncak dosa itu ya. Sekarang menang atas dunia dengan segala pengaruhnya. Di dalam dunia, pengaruh dunia itu ada kesibukan, ada kesulitan,
ada kejahatan, kenajisan, macam-macam pengaruh dunia. Membuat apa itu? Di dalam surat Yakobus pasal yang keempat, surat Yakobus pasal yang keempat ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ditarik, dipengaruhi dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi di sini jelas, pengaruh dunia dengan segala kesibukan dan adalah membuat kita tidak setia, membuat hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu pengaruh dunia. Dengan segala kesibukannya, kesulitannya, memang itu semua diperadabkan pada kita. Maksudnya cuma satu, supaya kita tidak setia, supaya hamba Tuhan, pelayan Tuhan tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Semoga kita bisa mengerti. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, menang ini, menang atas dunia. Mari di dalam Yosua 20, kitab Yosua pasal yang kitab Yosua pasal yang ke-24, kitab Yosua pasal 24 ayat 14. Nah ini orang yang tunas Daud, orang yang diurapi, orang yang yang takut akan Tuhan, menang atas dunia dia. Mari Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Nah ini takut akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Dan selanjutnya. Jadi tadi pengaruh dunia membuat kita tidak setia. Tapi tunas Daud sama dengan orang yang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, akan setia, akan beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Berarti menang atas dunia. Sementara pengaruh dunia menarik kita supaya tidak setia, jauh dari Tuhan. Tidak setia itu jauh dari Tuhan, ditarik oleh dunia. Dunia Tuhan, ditarik oleh dunia, jauh dari Tuhan, jauh dari Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi tunas Daud yang menang, yaitu orang yang diurapi Roh Kudus, hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, maka dia akan setia, akan beribadah melayani Tuhan dengan setia dan tulus ikhlas. Tidak terpengaruh dunia, mendekat pada Tuhan. Menang atas dunia dan pengaruhnya, setia. Tadi menang atas dosa, hidup benar, setia. Nah itu tunas Daud. Itu tunas Daud. Itu hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus. Hamba Tuhan yang takut akan Tuhan. Benar, hidup benar. Menang atas dosa, setia, menang atas dunia. Bisa? Satu lagi, C, menang atas daging dengan segala keinginan dan hawa nafsu. Menang atas daging dengan segala keinginan dan hawa nafsunya. Roma pasal yang ke surat Roma pasal yang ke-8 ayat 7. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin bagi. Jadi hawa nafsu daging, keinginan daging membuat kita tidak takluk pada hukum Allah, tidak taat, tidak dengar-dengaran kepada firman Allah, perintah Tuhan. Nah ini pengaruh daging. Nah, Tuhan bilang A, kita bilang B. Herodes tidak boleh mengambil istri, Tuhan bilang tidak boleh mengambil istri orang lain, dia ambil. Karena keinginan daging, hawa nafsu daging membuat kita tidak takluk kepada hukum Allah, tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah, perintah Allah. Nah, tapi kalau kita menjadi tunas Daud, yang menang lain. Mari di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, makanya kita harus tampil sebagai tunas Daud yang menang. Pembukaan firman ini membuat kita bisa tampil juga sebagai tunas Daud yang menang. Itu Yesus mestinya, Yesus tunas Daud yang menang. Tapi kalau kita menerima pembukaan firman, kita juga menjadi hamba Tuhan
yang menang juga. Tunas Daud yang menang. Itu hamba Tuhan yang diurapi Roh Kudus, yang takut akan Tuhan. Itu tunas Daud yang menang atas dosa. 1, hidup benar. Menang atas dunia pengaruhnya, setia. Ketiga, menang atas daging. Mari Pengkhotbah pasal yang ke kitab Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berpegang atau taat dengar-dengar pada perintah. Takut akan Tuhan itu taat dengar-dengar, pegang perintah Tuhan. Tidak menyimpang, taat dengar. Jadi di sini jelas tunas Daud yang menang adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, yang takut akan Tuhan sehingga menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang taat dengar-dengaran pada firman Allah, pada perintah Allah. Sama dengan menang atas hawa nafsu daging dan keinginan daging. Bisa, saudara? Nah, itulah. Mari lewat pembukaan firman, ayo kita tampil sebagai tunas Daud yang menang. Siapa itu? Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Tuhan sehingga takut akan Tuhan, sehingga menang atas 3 hal. Saya ulang-ulang, menang atas dosa, puncaknya dosa, itulah benar, hidup benar. Menang atas dunia dan pengaruhnya yang membuat tidak setia, kita justru menjadi setia dalam ibadah. Menang atas daging dengan hawa nafsu, keinginan daging yang membuat tidak taat melawan Tuhan. Nah, kalau menang kita menjadi taat dengar-dengar dan taat dengar-dengaran pada firman Tuhan. Jadi tunas Daud yang menang adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut, yang diurapi Roh Kudus, yang takut akan Tuhan, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar dan taat dengar-dengaran. Sehingga tadi tunas Daud dipercaya kunci Daud. Saya ulang. Jadi tunas Daud yang menang adalah hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus sama dengan takut akan Tuhan. Sehingga yang takut akan Tuhan, takut akan diurapi Roh Kudus, takut akan Tuhan, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar dan taat dengar-dengar, sehingga dipercaya kunci Daud. Jadi menjadi tunas Daud, dipercaya kunci Daud. Wahyu 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 3 ini tentang kunci Daud, ya. Wahyu 3 sama dengan jemaat Philadelphia, ya. Jemaat Philadelphia itulah sekarang hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi Roh Kudus, takut akan Tuhan, sehingga bisa beribadah. Hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang beribadah melayani Tuhan dengan setia dan benar. Bukan cuma setia tapi benar, bukan cuma benar tapi setia. Biarpun benar tapi tidak setia sama aja. Saya seringkali terangkan tangan ini, benar tangan kanan, ya, ini saja benar tangan kanan, tapi tidak setia, ada di bawah, tidak ada gunanya. Setia di sini tapi lumpuh, tidak ada gunanya, tidak benar. Peredaran darahnya tidak benar. Sudah bagus di sini setia, sudah di sini setia. Tapi peredaran darahnya, maafkan, peredaran darahnya tidak benar. Lumpuh, tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Setia benar. Sudah setia benar, sudah ada di sini tangan kanan setia, sudah benar bisa gerak. Tapi saya bilang ambil TV nggak mau, tidak taat. Ya tidak ada gunanya. Bisa ngerti ya? Bisa ngerti ya? Nah, ini sudah benar. Sudah sehat, sudah benar, sudah setia. Nah sekarang ambilkan TV kecil. Enggak mau. Aku ambil ini aja. Ambilkan minum, ambil TV aja. Enggak ada gunanya. Harus taat, dengar-dengar. Amin. Nah itulah tunas. Ini yang dipercaya kunci Daud. Kunci Daud. Jadi setia, benar, ditambah taat,
dengar-dengar. Itu dipercaya kunci Daud. Itu tunas Daud. Dipercaya kunci Daud. Ayo, pelayanan kita mulai di rumah tangga. Pelayanan pembangunan tubuh Kristus itu mulai di rumah tangga. Di penggembalaan sebagai apa? Sebagai gembala dan setia, benar, taat. Di rumah tangga sebagai suami setia, taat, setia, benar, taat. Sebagai istri setia, taat, melayani sesuai dengan jabatannya. Di penggembalaan sebagai gembala, pemain musik setia, benar, taat. Antar penggembalaan, nah, nanti kita kunjungan ke Tuban saja. Ini yang dekat saja, nah, ke Tuban saja. Natal bersama. Ayo, setia, benar, taat. Sebagai apa saja melayani. Kur, setia, benar, taat. Nah, tidak rugi. Kita dipercaya kunci Daud. Kita dipercaya kunci. Seperti jemaat Philadelphia. Wahyu 3 ayat yang ke-7 sampai 8. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu. Itu kunci Daud, membuka pintu dengan kunci yang tidak dapat ditutup oleh seorang. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, tak berdaya, kecil saja. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Nah, ini jemaat Philadelphia, tidak berdaya, kecil, kekuatanmu tidak seberapa, tidak berdaya, kecil, tetapi, nah ini yang penting, menuruti firman sama dengan taat, dengar-dengar. Menuruti firman sama dengan taat, dengar-dengaran. Bisa? Tidak menyangkal namaku sama dengan benar, tidak dusta. Dia seperti Petrus, om kenal Yesus, enggak kenal, enggak benar, dusta. Nah, kita tidak menyangkal, ya kenal Yesus, benar, tidak berdusta, benar, taat, benar, tidak menyangkal Yesus, setia, tidak pernah menyangkal Tuhan, sama dengan setia. Nah ini sama dengan tadi. Tunas Daud juga, jemaat Philadelphia itulah tunas Daud. Saya benar, beribadah melayani Tuhan dengan setia, benar dan taat. Istilah di sini hanya menuruti firman, tidak menyangkal namaku. Itu sama, setia, benar, taat. Tunas Daud. Menerima kunci Daud. Mari malam ini juga. Jadi tunas Daud, suatu hamba Tuhan yang diurapi, hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan yang beribadah melayani dengan setia, benar, taat. Itu sama dengan jemaat Philadelphia, sekalipun kecil tak berdaya, tetapi dipercaya kunci Daud, kemurahan dan kebajikan Tuhan yang besar. Kunci Daud itu kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar. Saja di Mazmur 23 ayat 6, Raja Daud menyaksikan Tuhan gembalaku, ayat 1, takkan kekurangan. Ayat 6, kemurahan kebajikan Tuhan itu saya mengikuti aku, kemurahan belaka, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Nah, ini kita hidup dari kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan senantiasa. Hasilnya, ayo jadilah tunas Daud. Sekarang pembukaan firman kita terima untuk mengangkat kita menjadi tunas Daud yang menang. Itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang diurapi, takut akan Tuhan, menang atas 3 hal, sehingga bisa setia, benar, taat, beribadah melayani Tuhan. Sama dengan jemaat Philadelphia. Tidak menyangkal Tuhan, menuruti perintah Tuhan. Sekalipun kecil, tak berdaya, tapi dipercaya kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar. Hasilnya, mari membuka pintu. Hasilnya yang pertama, ayat yang ke-9, Wahyu 3 lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdosa, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang tersungkur di bawah kakimu, di depan kakimu, dan mengaku bahwa aku mengasihi. Tersungkur berarti menang, musuhnya tersungkur, menang kita. Ya, kita menang.
tersungkur itu menyerah, kalah. Jadi ini pintu kemenangan atas iblis. Pintu kemenangan atas iblis, jemaah iblis atau iblis sendiri. Seperti Daud menang terhadap Goliat. Nah, Goliat ini gambaran setan juga, hawa nafsu daging dan lain. Nah, ini pintu kemenangan nomor 1. Punya kunci, pintu bisa dibuka. Pintu kemenangan atas setan, atas iblis. Seperti Daud menang atas Goliat. Seperti Daud menang atas Goliat. Artinya sekarang pintu keluar, jalan keluar dari masalah yang mustahil. Gak mungkin menghadapi jemaah iblis, gak mungkin menghadapi Goliat. Tapi dengan kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar. Kita kecil menghadapi, Daud kecil menghadapi Goliat yang besar. Ya, kita kecil menghadapi setan yang luar biasa. Pakai kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar memberikan pintu kemenangan nomor 1. Pintu kemenangan atas iblis seperti Daud menang atas Goliat. Artinya, saudara, pintu keluar, jalan keluar dari segala masalah yang mustahil. Penyelesaian semua masalah yang mustahil diselesaikan lewat kemurahan, kebajikan Tuhan. Ayo, jangan ragu. Tinggal tunggu waktu Tuhan. Kalau kita sudah punya kunci, tinggal tunggu waktu Tuhan. Mungkin masih masuk lubang kunci. Tinggal putar, klek. Atau kiri ya, buka. Tinggal klek, selesai. Seperti kemarin, firman Tuhan, Yesus masih duduk. Mungkin kalau sudah berdiri, sudah waktu. Yesus masih duduk, tunggu waktu. Kita masih harus tekun berdoa, dia masih berdoa juga tekun. Tapi kalau sudah Stefanus lihat Yesus berdiri, sudah waktunya sudah Tuhan. Ayo pegang kunci Daud, tinggal tunggu waktu Tuhan. Masalah yang mustahil Daud melawan Goliat gak mungkin. Tapi dengan kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan yang besar, bisa pintu-pintu terbuka bagi kita semua. Pintu kemenangan terbuka. Jalan keluar, pintu keluar, jalan keluar masalah bisa terbuka semua. Yang kedua, ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun, setia, taat setia menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Ini antikris untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pencobaan yang makin meningkat sampai antikris, pencobaan seluruh dunia. Sekarang ini pencobaan, saudara, ada yang kelaparan, ada yang wabah penyakit, ada yang ini, negara ini mungkin sekarang kelaparan. Negara itu narkoba, pencobaannya sana penyakit, sana macam-macam. Tapi satu waktu ini semua meningkat, pencobaan seluruh dunia sama, itulah antikris. Menimbulkan krisis ekonomi di mana-mana. Itu saja. Ini. Jadi ini namanya pintu pemeliharaan. Pintu pemeliharaan. Ini kalau kita pegang kunci Daud, bisa membuka pintu kemenangan, pintu pemeliharaan dan perlindungan Tuhan di zaman yang sudah sulit sekarang ini, sampai zaman antikris berkuasa di bumi 3,5 tahun. Ini mari, ya Tuhan izinkan seringkali, kemerosotan, kesulitan. Sekarang ini pemeliharaan, kok sepi, kok sulit ini. Supaya kita tidak bergantung pada apapun. Ayo perbaiki. Kita harus terima pembukaan firman untuk membentuk kita menjadi tunas Daud yang menang. Menjadi hamba Tuhan, yang pelayan Tuhan yang diurapi, yang takut akan Tuhan, yang beribadah melayani dengan setia, benar, taat. Itu tugas kita. Mungkin secara jasmani harus gini, tambah ini, tambah silakan. Tapi lebih dari itu, perbaiki dulu tunas Daud ini. Jangan tunasnya kering. Kalau tunas kering, semua kering. Kalau tunasnya kering, jasmaninya kering semua. Semua kering. Kemarin ya kutukan, tentang kutukan, kering sampai ke akar-akarnya. Kantong kering juga, semua kering. Ayo, perbaiki tunas. Apa itu? Diurapi. Diurapi itu, tadi tunas keluar dari tunggul. Itu diurapi. Diurapi, menang, takut akan Tuhan, menang atas daging, menang atas dosa, sehingga menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang
beribadah melayani Tuhan dengan setia, benar, taat. Itu urusan kita. Kalau itu tercapai seperti jemaat Philadelphia, kecil tak berdaya, tidak peduli. Dikasih kunci Daud, kecil. Dikasih kunci Daud. Kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar, yang tidak bisa ditandingi apa. Nah, maka pintu-pintu akan terbuka. Pintu kemenangan terbuka, masalah-masalah selesai. Pintu pemeliharaan perlindungan terbuka. Termasuk pintu masa depan berhasil indah terbuka. Itu pemeliharaan perlindungan. Sekarang zaman antikris juga masa depan kita. Pintu masa depan yang berhasil indah juga terbuka. Pintu masa depan yang berhasil indah itu terbuka juga. Semoga mengerti. Yang terakhir, hasilnya yang terakhir, yang ketiga, ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, tiang penopang di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Terakhir, pintu Yerusalem baru juga terbuka. Pintu kemenangan terbuka atas iblis, terbuka. Pintu pemeliharaan perlindungan Tuhan terbuka. Pintu Yerusalem baru terbuka bagi. Pintu Yerusalem baru terbuka bagi kita. Artinya apa? Pembaharuan, mengalami pembaharuan, keubahan hidup dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Terjadi peningkatan, pengangkatan manusia daging. Pembaharuan itu sama dengan pengangkatan. Jadi kita diangkat nanti itu karena dibaharui dari manusia daging menjadi manusia mulia. Itu sama dengan pengangkatan. Pengangkatan dari manusia daging menjadi manusia mulia seperti Yesus. Itu sama dengan pembaharuan. Begitu Yesus disalib, mati, dikuburkan, bangkit dalam tubuh kemuliaan, tubuh daging menjadi tubuh kemuliaan, maka dia terangkat. Nah, ini pengangkatan. Pembaharuan sama dengan pengangkatan. Sebagai contoh Raja Daud, dia jatuh dengan Batseba. Itu manusia daging, jatuh dengan Batseba. Raja Daud jatuh dengan Batseba, tapi lewat kemurahan kebajikan terjadi pengangkatan. Terjadi pengangkatan, pembaharuan, pengampunan dan pembaharuan. Sehingga menjadi kehidupan yang kuat, teguh hati. Soko guru itu kuat, teguh hati. Ini untuk menanti kedatangan Tuhan cuma butuh satu, kuat, teguh hati. Kuat, teguh hati. Raja Daud sudah jatuh di lembah kelam. Jatuh di lembah kelam, jatuh dengan Batseba itu jatuh di lembah yang kelam. Lembah kegagalan, lembah air mata, lembah kebinasaan. Gagal sudah, air mata sudah, kebinasaan. Siapa tahu kita ya, lembah kenajisan, lembah kegagalan, lembah air mata, lembah kebinasaan. Tapi karena dia masih memiliki kunci Daud, kemurahan kebajikan Tuhan, masih terjadi pengangkatan. Sama dengan pembaharuan dari manusia daging, yaitu jatuh dalam dosa manusia daging, menjadi manusia rohani seperti Yesus, kuat teguh hati. Kuat teguh hati, tidak pernah jatuh lagi. Kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Setelah dia jatuh dengan Batseba, sudah tidak pernah ditulis lagi Raja Daud jatuh sampai meninggalnya, sampai mati. Kuat teguh hati untuk tetap hidup benar, hidup suci. Kuat teguh hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan. Raja Daud ini sampai akhir tidak tinggalkan, tidak jatuh lagi, tidak tinggalkan Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan. Tetap menantikan kedatangan Tuhan. Kita semua tetap menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Tetap dalam ibadah pelayan, tetap menantikan kedatangan Yesus. Dan kalau Tuhan datang, betul-betul kita diubahkan sempurna seperti dia untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan-awan yang berbaik. Semoga kita bisa mengerti malam ini. Tunas Daud yang menang ada kaitan dengan kunci Daud. Nah, inilah pembukaan firman diberitakan supaya kita terima pembukaan firman, kita
bisa menjadi tunas Daud yang menang. Seperti Yesus tunas Daud yang menang, kita juga menjadi tunas Daud yang menang. Kehidupan yang diurapi, takut akan Tuhan, sehingga menang atas 3 musuh. Menang atas dosa, benar. Menang atas dunia, setia. Menang atas daging, taat. 3 ini. Sama dengan jemaat Philadelphia, menuruti firman, tidak menyangkal Tuhan, sama itu. Taat, setia, benar. Sudah cukup. Itu saja sudah cukup. Maka Tuhan akan mempercayakan kunci Daud, kemurahan, kebajikan Tuhan yang besar. Ya, untuk apa? Membuka pintu kemenangan 1, semua masalah selesai, jalan keluar. Pintu pemeliharaan, perlindungan sampai nanti ke zaman yang sulit, ayo buka pintu. Orang lain mungkin bilang enggak mungkin. Nah, kalau punya kunci, terbuka. Kunci Daud. Amin, terbuka. Orang lain mungkin enggak bisa, sudah itu enggak bisa. Pakai kunci Daud. Kunci kemurahan, kebajikan. Bisa terbuka. Masa depan berhasil indah. Sampai pintu Yerusalem baru dibukakan pagi. Mungkin kita dalam lembah malam ini, lembah kelam, kegagalan, kejatuhan, kenajisan, kejatuhan, kenajisan, kegagalan, lembah air mata, lembah kebinasaan, sudah binasa, tidak bisa ditolong. Ayo, mohon kepada Tuhan. Masih ada kunci Daud, kemurahan, kebajikan. Masih ada pembaruan, berarti masih ada pengangkatan. Ya, kita diampuni semua, sampai kuat teguh hati, jangan diulangi lagi. Kuat teguh hati seperti Raja Daud. Kuat teguh hati, tetap hidup benar, suci, tidak jatuh lagi, tidak jatuh ke lembah kelam, dan tetap menanti kedatangan Yesus kedua kali. Tetap menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Jangan merosot, jangan tinggalkan Tuhan, tidak kecewa, tidak putus asa. Tidak tinggalkan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan, tetap menanti kedatangan Yesus kedua kali di awan. Sampai waktunya nanti betul dia datang kedua kali, kita diubahkan sempurna untuk layak menyambut kedatangan Yesus kedua kali, sampai duduk di takhta Yerusalem baru, takhta surga bersama dengan dia selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari, bila kau yang membuka pintu, yang bisa berlutut yang tidak bisa duduk saja. Bila kau yang membuka pintu, mungkin sudah tertutup, nggak bisa, harus di lembah, harus binasa. Tapi kalau Tuhan yang membuka pintu, Tuhan yang tolong kita semuanya. Bila kau yang membuka pintu, segala perkaraku kuserahkan padamu. Haleluya. Spon tolong dibagikan. Ya. Haleluya. Segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku, segala khawatirku kutaruh di kakimu, tirku kutaruh di kakimu, Allah pemeliharaku, Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku dari lembah-lembah, tidak ada yang merendahkannya. Ada yang dapat merendahkan segala perkaraku kuserahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku kutaruh di kaki, Allah pemeliharaku, Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun
dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku di lembah apapun malam, yang dapat rendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Haleluya. Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Dengan kur ayo bergantung pada kunci Daud. Tangan kemurahan kebajikan Tuhan bisa melakukan apa? Bisa mengangkat kita dari lembah apapun. Oh, Dia mengampuni kaya. Serahkan kaum muda, mungkin di lembah-lembah masa depan yang gelap, ayo serahkan semua dalam kesulitan. Sekali lagi, yang sudah berhasil jangan sombong, tetap dalam tangan kemurahan kebajikan Tuhan, dipeluk, digendong, jangan jatuh, jangan hancur. Haleluya, 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 haleluya. Raja Daud yang hebat jatuh tuh, berada di lembah, tapi masih tertolong. Siapa kami Tuhan? Haleluya. Oh, haleluya. Ulurkan tangan kemurahan kebajikan. Kunci Daud. Kami menghadapi banyak pintu tertutup dan lain. Oh, haleluya. 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 Kami banyak menghadapi lembah-lembah hari ini Tuhan. Oh, kemerosotan, kejatuhan, kehancuran dan lembah air mata. Engkau yang mengangkat kami. Haleluya. Haleluya, 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 oh, haleluya, haleluya, kuatkan, teguhkan kami Tuhan. Tidak ada putus asa, tidak ada kecewa Tuhan, tidak ada bangga Tuhan. Haleluya. Hanya bergantung pada tangan kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Ya Rabasa, ya Rabasa, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya.
Kami hanya menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami hanya menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, haleluya, ya Allah, ya Allah, haleluya. Kami tak berdaya, kami kecil, kami tak mampu, bergantung pada kemurahan kebajikan-Mu yang besar Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah, kami menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Rasul, haleluya. Kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bukakan pintu-pintu bagi kami, angkat kami dari lembah-lembah Tuhan. Ya Rasul, ya Rasul. Haleluya, 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 kami tak mampu Tuhan, kami menyembah, haleluya, haleluya, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, ya Rasul, ya Rasul, ya Rasul. Ya haleluya, kami menyembah Tuhan, haleluya, 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 ya Raga, ya Raga, ya Raga. Kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami tidak bisa apa Tuhan, haleluya. Terlalu kecil tak berdaya apa Tuhan. Segala usaha dan lain-lain sudah dilakukan, kami tidak bisa apa-apa. Hanya menunggu uluran tangan kemurahan kebajikan. Kunci Daud membuka semuanya. Oh, haleluya, 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 haleluya. Ya Rasul, ya Rasul.
Besar dari apapun Tuhan. Biar kami menjadi tunas daun Tuhan, setia, benar dan taat Tuhan. Bukan kehidupan yang kering Tuhan, tapi tunas yang melembut Tuhan. Haleluya, 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 haleluya,
kami menyembahmu Tuhan. Berikan kunci Daud Tuhan, kemurahan kebajikan, membukakan pintu-pintu bagi kami, mengangkat kami dari lembah-lembah Tuhan. Haleluya. Seperti Daud diangkat dari lembah kelam Tuhan. Ya kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembahmu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Ya Allah, kami menyembah Engkau. Haleluya, 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 terima kasih. Jadikan kami tunas Daud Tuhan, hamba Tuhan yang setia, yang melayani Tuhan dengan setia, benar dan taat dengar-dengar. Oh, hanya bergantung pada kunci Daud Tuhan. Haleluya. Kemurahan kebajikan-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
Angkat dari lembah-lembah Tuhan. Buka pintu-pintu yang tertutup Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya Allah, kami menyembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kakimu, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Segala perkaraku, sambil bangkit berdiri. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku. Segala khawatirku ku taruh di kaki, Allah pemeliharaku. Bila Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutup. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkan. Dengan yang merasa tidak berdaya, tidak bisa apa-apa, mungkin di lembah, mungkin pintu tertutup, mau mengangkat tangan, mau menerima kunci Daud dari Tuhan, bergantung. Kita angkat dua tangan. Serahkan sepenuh kepada Dia. Daud sudah mengalami. Tiada yang mustahil baginya. Sekali lagi sampai mantap. Kita sembah Dia, serahkan pada Dia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Ulurkan tangan kemurahan kebajikan. Haleluya, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah,
Tidak ada yang mustahil bagimu. Kemurahan kebajikanmu lebih besar dari apapun yang kami ada. Engkau sanggup mengangkat kami. Engkau sanggup membuka pintu bagi kami. Sampai pintu Yerusalem baru terbuka bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami bergantung sepenuh pada kunci Daud. Tuhan tolong kami. Turunkan tangan. Terima kasih. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gembalakan kami di sini. Simpang Borobudur 27 Malang WN4 Surabaya, Suprapto 2 ABC Medan. Juga yang tergembala jarak jauh karena keadaan karena pengajaran dalam negeri, luar negeri, semua Tuhan juga di Jatipasar. Beri kesempatan, kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa uluran tangan-Mu mengubahkan, memuaskan, menolong kami menghapus air mata, melakukan keajaiban-keajaiban bagi kami. Membimbing kami hidup benar, suci sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu, menggairahkan kami setia berkobar-kobar dalam ibadah pelayan kepadamu. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali Bapak, Ibu, anak muda, anak kecil, sekolah minggu, imam-imam. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami menjadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa baru digembalakan oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Pergumulan dalam ibadah pelayan jangan terhalang oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan Tuhan, kemalasan, keluarga dan lain. Engkau tolong semua. Buka jalan semua. Pergumulan dalam nikah rumah tangga, satukan, arahkan pada nikah rohani, nikah sempurna dalam Tuhan. Nikah-nikah belum benar, belum menyatu, belum bahagia, Engkau jamah semua. Engkau tolong kiranya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan kami serahkan kaum muda, sucikan pergaulan, beri perjodohan terbaik, yang satu dalam pengajaran benar, yang ada buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Beri ketabahan kaum muda Tuhan, beri masa depan berhasil dan indah. Ibu-ibu yang hamil, beri kesehatan bayi ibunya sampai lahir sempurna. Keluarga merindu anak keturunan, buka firman, buka jalan sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong kiranya pergumulan dalam hidup sehari-hari, kami hidup dari firman-Mu, belas kasih-Mu, berkati semua. Apa yang diusahakan kerjakan, buka firman, buka jalan. Tuhan memberkati semua. Hutang piutang, membutuhkan rumah tanah, menjual rumah tanah, tolong semua. Yang mencari pekerjaan, buka firman, buka jalan Tuhan. Tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami yang sekolah, kuliah. Beri hikmat akal budi dari surga Tuhan. Oh, menghadapi ulangan harian, UAS, skripsi, tesis dan lain-lain. Semua Engkau tolong Tuhan. Biar lulus dengan baik, naik kelas dengan baik Tuhan. Tolong nilai-nilai merosot diangkat oleh Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, Engkau tolong hidup kami dalam tangan-Mu. Oh, pergumulan yang lain beri kemenangan, selamatkan, sempurnakan. Kunjungan buka firman, buka jalan, terjadi kegerakan gempar di mana-mana. Hamba-Hamba-Mu, anak-anak-Mu bisa datang kepadamu Tuhan. Baik di SMP 18 tolong, baik di Pulau Nias Engkau tolong, baik di Medan, baik di Tuban, di mana-mana Tuhan, sampai ke Eropa dan lain semua Engkau tolong. Jika sesuai kehendak-Mu tolong, jika tidak Engkau batalkan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Rencana renovasi perluasan gereja di Malang, Engkau buka firman, buka jalan, pembelian tanah dan lain-lain, buka jalan Tuhan. Surat-surat semua Engkau tolong, mujizat yang terjadi, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih, terima kasih. Penyebaran firman lewat kaset, DVD, siaran langsung, siaran tunda, radio, video, internet. Oh Tuhan, YouTube, bahasa Indonesia, Inggris, majalah Manna, semua Engkau urapi. Banyak jiwa dituai dalam firman pengajaran. Juga ya Tuhan, Lempinel Kristus ajaib yang sudah lulus, kuatkan dalam pengajaran benar, dalam oh Tuhan pelayanan benar,
Yang masih di Malang beri ketaatan, dibentuk jadi hamba Tuhan yang berkenan. Yang akan datang Engkau yang menyeleksi, Engkau yang menolong Tuhan. Buka firman, buka jalan, Engkau yang membela terhadap ancaman dan lain, Engkau tolong Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan, tolong GPT Pusat pengurus beri takut akan Tuhan. Jujur dalam pengajaran benar dalam segala hal. Kami rindu hanya satu Tuhan. Kembalikan kami pada satu pengajaran seperti dulu, satu tata cara ibadah seperti dulu, satu penyembahan yang benar seperti dulu Tuhan. Kami rindu jadi satu kesatuan. Banyak gereja-gereja dimenangkan dalam kabar mempelai. Itulah kerinduan kami. Engkau membela, Engkau menolong. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar semuanya Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyi 63, nyanyian tambahan, kemudian korban malam ini akan dipersembahkan untuk kebaktian persekutuan tubuh Kristus di Medan, juga termasuk Pulau Nias. Ya, Tuhan memberkati semua. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji Tuhan. Kebaktian kita hari Sabtu kaum muda remaja jam 5:15. Ajaklah kaum muda remaja untuk datang kepada Tuhan. Tuhan yang memegang mereka semua, membuka pintu-pintu bagi mereka. Minggu 9:30 sekolah minggu, 11 kebaktian umum. Dan Senin 17:30 ibadah kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Tuhan memberkati kita. Yang berulang tahun, Saudara Wildanata Teguh Prastia 17 Januari kemarin, Ibu Winnie Nilasari Wirawan, Ibu Rudi Eliadi 22 Januari. 22 Januari. Baik, Tuhan memberkati. 18 atau 22? 18 atau 22? Ya. Baik. Yang akan ikut ke Tuban bawa mobil sendiri, tolong mendaftar juga ya. Isinya berapa supaya tertib, semuanya bisa dilaporkan dengan baik ya. Tolong ya secari kertas saja mobil isinya siapa, mobil isinya siapa ya. Untuk bisa diatur konsumsinya juga oleh panitia di Tuban ya. Ya, baik, Tuhan memberkati. Ya, bisa mendaftar ke Bapak Krispus ya dari Tuban ya. Tuhan tolong. Kemudian mohon bantu doa untuk anak perempuan dari Bapak Bram Mas Kamin yang bernama Esther di RKZ Pavilion 14 kamar 104. Besok pagi akan menjalani operasi usus buntu. Ya, Tuhan memberkati juga. Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri, kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Tuhan menolong kita semuanya. Kami berdoa Tuhan, buat yang sakit, bapak-bapak, ibu, anak muda, anak kecil, ampuni semua. Baik
Ibu Isarini, Ibu Untung, Engkau jamah kiranya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ibu Susi juga, Ibu Sin, Ibu Juni, Engkau jamah juga. Ibu Rahel, Ibu Himawati, Ibu Sri, Ibu Tian Muhardi, Engkau jamah juga. Ibu Dr. Mulyadi, Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam bapak-bapak juga, Bapak Gaino, Bapak Joni, Bapak Buwono, Engkau jamah juga. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Saudara Hongte, Engkau jamah. Saudara Yohan, Saudara Esra, jamah juga Tuhan. Kami serahkan Pak Anton juga, kakaknya, Bapak Samuel, Ibu Samuel, Bapak Ateng juga. Tuhan, Engkau jamah juga, beri kesehatan, terutama buka hatinya untuk menerima Tuhan, sungguh-sungguh bisa beribadah. Ibu Sriwati juga Engkau tolong. Ibu Mariam Sukainjun di Tuban, matanya Engkau jamah juga Tuhan. Kami serahkan dalam tangan. Ibu Jimmy, pemulihan Engkau jamah juga Tuhan. Juga Tante Maria, Om Samuel Budianto, beri kesehatan, jamah selalu. Juga Bapak Peter Budianto, Engkau tolong juga. Bapak Andi Budianto juga Engkau jamah. Biar mujizat terjadi Tuhan. Om Pangaribowo juga, Bapak Pendeta Sutresno dan Ibu Bapak Pendeta Nadia di Bengkulu, Pak Darmono, Bapak Sagrim yang sudah operasi tolong. Papanya Meli juga jamah, papa mertuanya Pak Apong juga, Ibu Christine jamah juga Tuhan. Kami serahkan Asni juga, Engkau tolong Tuhan. Kiranya juga kami serahkan Esther yang akan operasi besok di RKZ. Tuhan tolong kiranya Tuhan jamah. Tangan Tuhan sendiri yang menolong. Semua sempurna untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Cepat sehat seperti sedia kala, kembali beribadah melayani Tuhan, kembali bisa bersekolah dengan baik, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih syukur kepadamu. Semua kami mohon Tuhan, kemurahan-Mu yang menolong, kebajikan-Mu yang menolong kami. Segala pengorbanan anak-anak-Mu, apapun bentuknya Tuhan, balaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Dan perjalanan pulang, latihan kur kaum muda Engkau berkati. Dan perjalanan pulang kami ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi, sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia kepada-Mu. Baik dari Malang, Pamekasan, Tuban, Gresik, Krian, Sidoarjo, Surabaya sekitarnya, Engkau jaga, lindungi, sertai. Mohon belas kasih kemurahan-Mu juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, syukur kepadamu, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Bapak Martin, pemulihan jamah juga. Anaknya Lia, Engkau jamah juga. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih, mujizat terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan.